sekarang kamu hadapi tantangan yang besar, yaitu Goliat. Sebelumnya dia nggak ngalamin. Dia dengar, oh ada masalah, ada tantangan, tapi dia sendiri belum mengalami pada waktu itu. Sampai suatu ketika Tuhan mengizinkan dia, seolah-olah Tuhan membawa dia untuk menghadapi tantangan yang besar, masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Sama dalam kehidupan kita. Kita normal mengalami masalah, tantangan. Satu kali tiba-tiba ada masalah besar yang membuat kita sampai hati kita cemas. Mungkin sekarang saudara sedang mengalami atau belum. Saya pastikan di depan kita pasti akan mengalami, kalau kita mau melihat promosi yang daripada Tuhan. Kalau saudara mau hidupnya gini-gini aja, ya udah nggak usah ngalami, gini-gini aja. Hidup seperti biasanya, normal-normalnya, seperti ini, tapi berkatnya begitu-gitu aja. Ya kan? Tapi ketika tantangan besar terjadi, Daud dibawa sama Tuhan pada waktu itu, dibawa dari tempat kenyamanannya, dibawa sama Tuhan dari tempat persembunyiannya. Sekarang dia masuk ke dalam tantangan yang besar itu. Seolah-olah Tuhan membawa dia untuk menghadapi masalah yang besar. Nah, kita mau lihat sikap yang Daud lakukan, sikap yang Daud lakukan pada waktu itu ketika dia mengalami tantangan yang besar. Yang pertama, sikap yang Daud ambil pada waktu itu ketika Tuhan mengizinkan dia untuk menghadapi masalah yang besar adalah Daud mengambil kesempatan ini. Daud mengambil kesempatan untuk Tuhan mempromosikan dia, walaupun tantangannya begitu besar. Sekali lagi saya mau katakan, Daud itu kalau saudara baca di Samuel 1 Samuel 16, Daud itu biasa sudah dinobatkan menjadi raja pada waktu itu. Kalau saudara baca di 1 Samuel 16, dia secara de jure tuh dia sudah dinobatkan, ya kan, oleh Nabi Tuhan, disuruh sama Tuhan, urapi nih, ya kan, urapi seorang hambaku karena saya sudah menolak Saul. Ya, kalau saudara baca di 1 Samuel 16. Tapi pada waktu itu Tuhan masih menyimpan. Ya kan? Secara di hadapan Tuhan Daud sudah menjadi raja, tapi Saul pada waktu itu masih menjadi raja. Jadi belum waktunya. Kalau saudara baca di 1 Samuel 16, seolah-olah Daud disimpan oleh Tuhan. Daud belum dipromosikan oleh Tuhan. Dan di 1 Samuel 17 yang kita baca tadi, sekarang saatnya Daud diberikan kesempatan untuk dipromosikan sama Tuhan. Melalui apa? Menghadapi tantangan yang besar. Dan Daud tidak takut untuk mengambil kesempatan ini, walaupun tantangannya begitu besar. Daud selama ini disimpan oleh Tuhan di tempat pengembalaan domba Isai, yaitu ayah Daud. Tapi sekarang waktunya Daud dipromosikan sama Tuhan, dan Daud mengambil kesempatan yang dari Tuhan ini. Daud mengambil kesempatan untuk Tuhan mempromosikan atau mengangkat dia. Dan setiap kali kita menghadapi masalah yang besar yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi nantinya, percayalah bahwa itu waktunya, kesempatan buat kita untuk dipromosikan, untuk ditinggikan, untuk dimuliakan, dan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Kita baca sama-sama bahwa setiap orang itu mengalami kesempatan yang sama. Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Pengkhotbah 9 ayat 2 sampai 3. Pengkhotbah 9 ditolong. Pengkhotbah 9 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Perhatikan kata nasib di situ. Dalam bahasa aslinya memakai kata mikre.
Mikre itu salah satu artinya adalah chance atau kesempatan. Salah satu arti kata dari mikre, dari kata nasib, itu adalah chance atau kesempatan. Jadi kalau saudara baca ayat 2 dikatakan, kesempatan ada sama buat setiap orang. Entah itu orang percaya, orang fasik, orang berdosa sekalipun, ada selalu kesempatan. Kesempatan terjadi pada waktu itu ayat 3, bahkan kesempatan itu bisa digunakan untuk berbuat jahat. Ya, jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan, ada kesempatan untuk setiap orang. Jadi ketika kita dikasih kesempatan oleh Tuhan, maka pergunakan kesempatan itu untuk kita bekerja. Oleh sebab itu ayat yang ke-10 dari Pengkhotbah 9 bilang seperti ini. Ayat 10 di ayat 10-nya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Karena itu saya mau katakan, setiap ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, mari gunakan itu untuk bekerja. Karena kesempatan itu nanti akan lewat ketika umur kita bertambah. Jadi Tuhan bukakan kesempatan buat setiap orang untuk kita bekerja, melakukan apa? Melakukan yang kita harus lakukan. Supaya apa? Supaya kita boleh dipermuliakan Tuhan, supaya kita boleh diberkati Tuhan. Jadi setiap orang itu punya kesempatan yang sama yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tadi kita baca, baik itu baik ataupun jahat. Untuk orang yang jahat, ada kesempatan mereka pakai untuk berbuat jahat. Karena itu waspadalah. Sebab kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Bang Nabi itu kesempatan. Tapi buat orang benar, firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu. Sebab ada kesempatan Tuhan buka buat setiap orang. Ya kan? Ada orang yang takut untuk menghadapi kesempatan. Ada orang yang ketika melihat kesempatan, mereka takut. Melihat tantangan, mereka takut. Dikasih pekerjaan, mereka mundur. Belum dilakukan, sudah menyerah duluan. Ya kan? Sudah menyerah duluan. Dikasih ada kesempatan. Kamu mau kerja gak? Aduh Pak, saya gak biasa seperti itu. Saya ingat waktu itu, saya belum dipanggil khotbah. Belum pernah dipanggil khotbah, cuma well. Satu kali saya habis berdoa. Saya habis berdoa sore. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya usaha supaya saya bisa dapatkan uang tambahan. Saya berdoa gitu sama Tuhan. Habis saya turun pada waktu itu, tiba-tiba waktu itu masih ada telepon rumah, belum ada handphone. Telepon saya berbunyi dari sepupu saya yang ada di Depok. Dia bilang gini sama saya, Dok, lu bisa tolongin gua gak? Ngapain? Ini kan suami gua kan ngajar gambar katanya. Dia ngajar gambar di sekolah SD di daerah kota. Jadi dia butuh asisten, ya kan? Secara pribadi saya nggak bisa gambar, saudara. Saya cuma bisa gambar pemandangan, udah itu aja. Gambarnya gitu-gitu aja dari dulu, ya kan? Terus tiba-tiba saya bilang gini, gue nggak bisa gambar. Pada waktu itu saya bilang begini sama dia, kalau nggak, udah deh, cari yang lain aja, ya kan? Bisa aja. Tapi saya ingat, tiba-tiba saya ingat, tadi kamu habis ngapain? Habis berdoa, ya kan? Kamu minta apa? Minta kerjaan. Ini kesempatan yang saya berikan, ambil. Saya bilang tiba-tiba sama saudara saya, ya udah, kapan mulainya? Saya bilang seperti itu kan. Akhirnya saya ngajar. Sempat selama 2 tahun pada waktu itu. Saya ngajar setiap hari Jumat, karena guru honorer, bukan guru tetap. Saya ngajar. Ketika saya ngajar, saya tanya sama saudara saya, ini mau gambar apa? Mau gambar manusia. Kan gue udah bilang, gue gak bisa gambar. Tenang, tak gue gambarin, lu perhatiin anak-anak aja. Jadi tugas saya pada waktu itu cuma memperhatikan anak-anak. Saya nggak bisa secara manusia, saya bilang gini, nggak bisa, saya nggak bisa kerjakan ini. Bisanya saya nolak dong. Akhirnya berkatnya buat siapa? Buat orang lain, ya kan? Ada banyak orang dikasih kesempatan, belum melakukan, udah menyerah duluan, ya kan? Padahal dia nggak tahu itulah kesempatan Tuhan memberkati dia. Jangan melihat bahwa, oh saya nggak bisa ngadapin itu, ini bukan bidang saya. Coba dulu, lakukan dulu. Siapa tahu itu talenta, salah satu talenta yang saudara miliki, yang saudara nggak pernah tahu sebelumnya. Kalau saudara belum pernah lakukan,
maka saudara nggak akan pernah tahu saudara akan bisa melakukan hal itu. Gunakan setiap kesempatan. Jangan takut melihat tantangan yang besar, jangan takut melihat masalah yang besar, tapi ketika Tuhan membuka kesempatan buat setiap kita untuk mengerjakan segala sesuatu, kerjakan itu. Karena waktu akan terus berputar. Karena usia kita semakin bertambah. Ketika usia kita semakin bertambah, maka tenaga yang kita miliki akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, Daud mengambil kesempatan itu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, Daud mengambil kesempatan itu untuk Daud menghadapi tantangan. Walaupun mungkin sebelumnya dia nggak tahu mengalami hal itu, akan mengalami hal itu. Ya kan? Nah, ada tipe yang kedua, itu tipe yang pertama orang. Ada orang yang takut menghadapi tantangan. Belum apa-apa, padahal Tuhan memberkati dia kesempatan, belum apa-apa, dia udah menyerah duluan. Tapi ada orang yang kedua, yang cari-cari kesempatan. Kalau menurut saya nggak jadi masalah. Tapi saya mau katakan begini, biasanya Tuhan yang membukakan kesempatan, baru kemudian kita masuk di dalamnya setelah Tuhan membukakan kesempatan. Ya kan? Kita mau lihat dulu, ini kan yang Daud alami kan, Daud kan dikasih kesempatan sama Tuhan. Ayat 20 kita baca. 1 Samuel 17 di ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing domba pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ya, kemudian ayat yang ke 22 dulu. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga, barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang Daud berbicara kepada mereka, ayat 23, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencomokkan orang Israel. Orang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan padanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Ya, kemudian 26, lalu berkatalah Daud pada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, yang menghindarkan cemooh dari orang Israel itu? Saudara lihat, ketika kesempatan terjadi, baru Daud membuka kesempatan itu untuk mempromosikan dirinya. Kalau saudara baca di ayat berikutnya, itu ada banyak orang, termasuk kakak-kakaknya Daud, nganggap remeh Daud, termasuk Saul. Saul bilang gini sama Daud, kamu nggak biasa menghadapi tantangan itu. Dia itu, si Goliat itu seorang pendekar. Pendekar itu kita sama-sama tahu, sukanya berantem, senangnya kerjaannya berkelahi. Tapi Goliat itu bukan hanya pendekar, dia itu seorang tentara. Jadi Goliat itu bukan hanya berkelahi, tapi dia punya taktik, karena dia seorang tentara. Dia terdidik. Nah, Saul bilang gini sama Daud, kamu nggak bisa menghadapi hal itu. Lalu lihat apa yang Daud katakan di ayat yang ke 32. Ayat 34-nya. Tetapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya dan lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, kata Daud. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomokkan barisan daripada Tuhan yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Jadi lihat, ketika kesempatan Tuhan buka buat Daud, baru Daud promosikan dirinya. Saya biasa menghadapi singa dan beruang. Dia promosikan dirinya setelah ada kesempatan dari Tuhan. Ya, ada banyak orang cari-cari kesempatan. Kan saya
Ini berkhotbah belum terlalu lama. Jadi kadangkala kalau ditawarkan, Valdo, mau gak kamu pasang spanduk di depan? Datanglah, hadirilah ibadah raya dengan pendeta Valdo, ya kan? Gak ada yang datang nanti sebenarnya, malah bertanya-tanya, ini siapa pendeta Valdo? Lain sama Pak Yuda. Kalau Pak Yuda kan sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi ketika pasang spanduk, sampai sekarang pun saya nggak mau pasang spanduk. Kenapa? Karena saya sadar waktu saya belum banyak, jam terbang saya belum banyak. Lain dengan Pak Yuda. Ketika Pak Yuda pasang spanduk, pendeta-pendeta lain pasang spanduk, mereka udah tahu, oh dia ada di sini. Karena mereka orang yang dicari-cari. Mereka itu hamba Tuhan, beliau itu sudah teruji dengan waktu. Ketika mereka mempromosikan dirinya, itu mereka sudah teruji dengan waktu. Sama seperti Daud. Ketika Daud mempromosikan dirinya kepada orang Israel, kepada Saul, Daud itu sudah teruji dengan waktu. Sudah biasa menghadapi hal itu, melawan beruang, melawan singa, ya kan? Daud terbiasa dengan hal itu. Jadi Daud ketika terbiasa dengan hal itu, dia mempromosikan dirinya kepada Saul. Dan akhirnya memang benar. Sama seperti ini, tahun lalu saya itu diajak teman saya, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dia bilang ini, Dok, gue mau buka kantor properti, gue butuh teman, katanya. Dia bilang seperti itu. Ya udah, saya bilang seperti itu kan, cuma untuk nemenin. Ya, salah satu promosi daripada properti itu adalah memasang iklan